Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tema yang kita bahas hari ini adalah menjelang Isra Mi'raj. Kita pahami bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari bulan Rajab tahun 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, atau dengan kata lain Rasulullah waktu itu baru berusia 51 tahun ya, 51 tahun. Isra Mi'raj itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yakni perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian melanjutkan perjalanan beliau yang dipandu oleh Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail ya, untuk menembus 7 petala langit sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu itu dalam makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar firman Allah, diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya salat 5 waktu yang dalam sejarahnya pertama diwajibkan 50 waktu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik meminta dikurangi, maka dikurangi sampai 9 kali bolak-balik, tinggallah 5 waktu ya, tinggallah 5 waktu. Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu itu dan dijadikan sebagai rukun Islam yang kedua ya, rukun Islam yang kedua. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini harus kita terima sebagai orang beriman, harus menerima. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh syak, tidak boleh wasangka. Kalau ada di antara kita masih ragu-ragu, iman kita belum benar. Ya, belum benar, harus kita benarkan. Ya. Kalau kita mengingkari adanya Isra Mi'raj itu, berarti kita ini termasuk orang kafir. Jadi ada orang yang mengingkari, misalnya mengingkari Isra Mi'raj ini, itu orang itu tidak beriman, orang kafir. Kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban kita adalah menerima Isra Mi'raj itu. Memang jangan dianalogikan, jangan dikiaskan dengan alat-alat modern. Bagaimana mungkin misalnya Rasulullah bisa terbang ke langit, sedangkan di zaman itu belum ada teknologi misalnya ya. Itu adalah salah. Jadi yang benar, ketika seorang hamba dibawa oleh malaikat, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada urusan dengan teknologi. Dalam surat Isra ayat 1 Allah berfirman ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari ya. Asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Li nuriyahu min ayati, untuk diperlihatkan
tanda-tanda kekuasaannya. Dan lagi perjalanan itu adalah bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan mukjizat. Itu Isra Mi'raj itu mukjizat. Mukjizat yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada para nabi dan para rasul. Kamu bukan nabi kan? Tidak bisa kamu terbang ke langit. Kamu manusia biasa, tidak bisa. Jadi karena kamu bukan nabi maka kamu tidak bisa. Jadi khusus kepada nabi ini. Dan di antara sekian banyak nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Jadi langit-langit itu juga tidak bisa dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kalau dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan juga tidak ketemu, karena menurut ilmu pengetahuan antara bumi dan langit pertama saja itu membutuhkan puluhan tahun baru sampai ke pintu langit pertama, dan itu pun harus digunakan pesawat teknologi yang sangat canggih, katakanlah Challenger atau Apollo, dan itu pun belum sampai ke pintu langit pertama. Dan untuk dari pintu langit pertama ke pintu langit kedua, menurut ilmu pengetahuan pun tidak bisa tembus, ya, tidak bisa tembus karena ada penjaga pintu langit, yakni para malaikat. Nanti dari pintu langit kedua, ketiga dan seterusnya juga ada penjaga-penjaganya. Maka menurut ilmu pengetahuan itu tidak bisa ketemu. Tapi Isra Mi'raj ini bukanlah sebuah ilmu pengetahuan. Isra Mi'raj ini adalah mukjizat. Hanya Allah yang mampu membawa manusia. Jibril pun tidak mampu. Malaikat itu karena sudah ada izin Allah. Yani, sudah ada izin Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari bumi ke langit. Nah, itu Mi'raj. Sedangkan Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah Al-Mukarramah, dan Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem di Palestina. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sebagai orang beriman, orang Islam, orang yang mencintai keimanan, ya, kita percaya hakul yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan Isra Mi'raj itu karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu diterbangkan oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, diterbangkan, dijaga kiri dan kanan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perjalanan Isra di malam hari itu, Rasulullah juga mengendarai sebuah binatang surga. Binatang surga itu namanya burak. Burak itu sejenis hewan yang konon, ya, menurut hadis Bukhari, ya, badannya seperti badan kuda. Dia bersayap, ya, dan bagaimana warnanya putih. Ada juga hadis lain, tapi hadis lemah, ya, hadis dhaif. Wajahnya seperti wajah perempuan. Ini hadis dhaif. Karena ada hadis kuat yang menyebutkan burak itu binatang yang tidak punya kelamin. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau dikatakan wajahnya seperti wajah perempuan, itu sudah perempuan, ini bukan. Jadi bagaimana yang aslinya menurut hadis? Wajahnya itu, ya, seperti kuda. Seperti kuda. Dia bersayap, ya. Kakinya kalau dia melangkah
sedentang mata sekali melangkah. Ya. Kalau dia naik gunung, kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Kalau dia turun gunung, kakinya panjang di depan, pendek di belakang. Wallahu alam, Allah yang tahu. Karena siapapun tidak pernah melihat burak itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang lain tidak bisa, tidak pernah melihat. Karena hanya Rasulullah yang naik burak itu. Pemirsa AJ TV, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.